Bapak yang selalu ya menginspirasi kita, kemudian memberikan motivasi tiada henti kepada kita dan menjadi panutan kita semua di Kabupaten Buleleng. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Bupati Buleleng, Bapak Inyoman Sujindre. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Swastiastu, pagi. sama-sama. Ini adalah kebahagiaan kami Pak, karena Bapak di tengah kesibukannya sudah menyempatkan diri hadir ke podcast kami ini. Ini adalah salah satu program dari PGRI untuk menyalurkan informasi mengenai pendidikan yang ada di Kabupaten Buleleng. Bagaimana nih kabarnya Pak? Baik, jadi saya hadir di sini. Jadi ingin tahu kok ini ada guru-guru bisa jadi podcaster ini. Ya, sekarang Ibu kepala sekolah SMP 1-nya jadi podcaster. Jadi merasa bangga juga ya. Jadi hadir di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu yang nantinya menjadi tulang punggung untuk pengembangan pendidikan di Buleleng ini. Oke. Ini bulan November Bapak juga merayakan hari ulang tahun yang ke-65 nih. Saya kemarin lihat ya. Iya. Dua hari yang lalu. Sementara masih diberikan kesehatan sehingga bisa duduk bersama ibu ini. Kami mengucapkan ini sekalian dalam podcast Ngopi Pagi, mengucapkan selamat ulang tahun Bapak. Semoga tetap semangat, sehat, kemudian rahayu memimpin Kabupaten Buleleng. Matur semua banyak yang berikan doanya. Doa itu yang paling manjur sebenarnya. Iya. Tapi tetap awet muda nih Pak. Di umur yang 65 ini tetap energik, kegiatan rutin nih setiap hari berubah-ubah gitu. Bagaimana nih kiat-kiatnya biar ada nih dari sahabat guru punya motivasi yang sama seperti Bapak? Ya motivasinya dari dulu ya, dari saya dapat pendidikan SD itu di SD 2 di sini. Sekarang SD 1 banyak jauh sekarang. Oh, SD 1 banyak. Nah, ada guru yang jadi panutan saya. Yes. Yang sekarang masih awet juga, sampai sekarang masih ayah di pura ini Jagakrate. Itu guru panutan saya, wali kelas saya. Iya, wali kelas. Ya. Masih ingat Pak namanya? Pak Madeswiasi. Pak Madeswiasi. Tapi Joromaku sekarang, Joromaku Kediri. Itu banyak dia banyak membimbing saya. Dia dianggapnya mungkin saya waktu itu gimana ya, jadi perhatian lah, memberikan perhatian, dan dia berani memberikan saya nilai sempurna waktu SD. Jadi saya dekat sekali sama beliau. Saya lihat beliau itu seorang guru, seorang orang tua, dan juga sahabat waktu itu masih kecil, tapi sudah terbiasa kita. Jadi saya lihat begitu itu jadi guru wali kelas saya, kemudian hidupnya sederhana gitu, tapi beliau tuh bisa di kelas ini berwibawa, memberikan kami bimbingan, kemudian menjadi sahabat kalau ada hal-hal yang ada masalah-masalah. Nah, itu jadi sampai sekarang di SD. Kemudian di SMP juga ada guru panutan, di SMA juga. Di SMP-nya di mana Pak? Mungkin sahabat dulu ingin mengetahui nih Bapak Bupati kita, SMP-nya di SMP 2, SMP Negeri 2. Ini kebetulan sama Pak, kita alumni. Oh iya, cuma saya lebih senior. Iya, di tahun berapa itu Pak kira-kira? Saya sekolah tahun 73, tamat Juli. Wah, saya belum lahir pada saat itu. Jadi dia menginspirasi itu kepala sekolahnya, Pak Martike. Pak Martike. Iya kan, terkenal kepala sekolah yang disiplin, keras, disiplin, tegas, disiplin, kemudian berprestasi. Jadi saya bilang, oh ini kombinasi yang bagus. Ini Bapak kepala sekolahnya ini luar biasa. Jadi kita harus maju terus. Gitu. Artinya di sekolah SMP Negeri 2 ini sampai dia mendapatkan
reward itu ke luar negeri, ke Jepang waktu itu kan kita juga bangga waktu itu jadi anak-anaknya ya, punya kepala sekolah yang berprestasi di tingkat nasional sampai ke tingkat ya di tingkat internasional. Itu jadi menginspirasi bahwa kita itu memang harus terus terus berkarya, mengabdi, kemudian terus belajar. Ini kan beliau tuh senang, saya lihat di rumah senang membaca, itu masih suka baca, tapi juga bisa membimbing kami, sekali-sekali juga memanggil kami ini ya anak-anak itu yang waktu itu nakal-nakal semua. Jadi itu zaman itu jadi itu yang menginspirasi kita terus bekerja waktu itu harus kita harus dalam pendidikan kita harus disiplin, harus ke sekolah. Ya karena terkenal dulu Pak ya. Iya terkenal disiplin. Terkenal sekali tuh disiplinnya. Jadi ya kebetulan orang tua saya juga menginginkan anaknya itu harus sekolah. Walaupun waktu awal-awal sekolah saya paling malas, sampai harus dibangunin, harus diantar lah ke sekolah waktu masih di kelas. Bapak di mana waktu itu Pak? Masih di itu banyak Tegal di Tegal Sari. Di walaupun agak keras di kelas 1, 2, 3 mungkin saya agak malas, tapi setelah bertemu dengan Pak Suyasi ini, Pak Gerang rumahku ini, saya mulai ternyata ada sosok yang saya pakai. Dia Diola. Jadi dia bimbing saya, kemudian sebagai sahabat juga gitu. Sahabatnya takut Pak? Enggak takut, tradisional biasa. Antara guru dan siswanya ada. Tapi waktu itu lancar sekali. Jadi di rumahnya, jadi dibimbing, nggak boleh begini, nggak boleh ngelawan orang tua, harus disiplin. Sehingga waktu itu saya merasakan SD itu betul-betul ya jam 5 pagi udah di sekolah. Jam 5 pagi, betul udah 5 pagi masih gelap itu ya udah di sekolah. Nunggu di teman-teman yang hadir. Jadi buka buka pintu. Memang bersih. Nah, SMP ketemulah Pak Martike. Kemudian di SMP ada nggak guru yang ini Pak, yang Bapak idolakan selain kepala sekolah? Ada guru ilmu Korea. Pak Adi Putra. Pak Adi Putra. Ketua Adi Putra mungkin sudah almarhum. Oh dulu ada pelajaran Korea dulu di Iya betul masih. Jadi dia memberikan kepercayaan pada saya untuk misalkan ya dia belum datang, jadi saya ngajar istilahnya memberikan ini kepada teman-teman, ya memberikan pemahaman apa yang ini akan diajarkan. Tuh senang. Kemudian kepala sekolahnya yang jadi idola Pak Martin. Kemudian di SMA lagi ketemulah sama Pak Kompian. Di mana Pak SMA? SMA Negeri Singaraja kan, Pak SMA 1. Beliau itu penampilan yang kalem, tidak pernah berbicara banyak, tapi sangat tegas dan berwibawa. Itu. Jadi ada dua karakter yang di SMP lain, di SMA lain, sehingga itu juga memberikan inspirasi. Oh kita tidak boleh banyak bicara, tapi banyak yang harus dilakukan. Nah, itu jadi dari mungkin ada yang harus dicatat nih, Bapak, sahabat guru ya, jangan banyak bicara, tapi banyak berkarya. Banyak berkarya. Itu, jadi itu panutan mungkin ya Pak Gusti Kompiang Swete. Gusti Kompiang masih ada sampai sekarang. Sekarang mungkin udah almarhum lama ya. Itu. Jadi kedisiplinan diajar, bagaimana kita harus jujur, disiplin. Yang terkenal dulu SMA Negeri Singaraja juga. Setiap Sabtu kita diberikan kebebasan, tapi diawasi. Nah, ekstrakurikuler. Tapi kan kita diawasi. Kita artinya kita harus disiplin melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kita harus jujur apa yang harus kita lakukan. Targetnya harus pasti Pak. Ya, nah itu yang menjadi pesan, sehingga dalam kehidupan ini kita harus betul-betul kita jalani Tuhan ini
dengan pertama yang disiplin apa yang harus kita tegakkan, kemudian jujur, Integritas ya, yang paling integritas, penting, Pak, ya. integriti, ketulusan dan sebagainya. Yang ketulusan itu baru setelah di fakultas kita betul-betul merasakan bahwa kita itu memang harus betul-betul tulus, apalagi di bidang kemanusiaan. Iya. Kemanusiaan, jadi bekerja tanpa pamrih. Tulus ikhlas, Pak. Tulus harus tulus. Ikhlas. Terima kasih Bapak. Ini kita sudah mendengarkan nih Bapaknya dari SD, pendidikan beliau dari SD, kemudian SMP dan lanjut di SMA. Nah, ini sedikit mengulik tentang pendidikan di Kabupaten Buleleng, Bapak. Ya. Kira-kira ada program prioritas nih yang Bapak siapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama guru-guru di Kabupaten Buleleng? Iya, jadi saya hanya menyampaikan setelah agak setelah 6 bulan ini saya mulai berkunjung ke sekolah-sekolah, memberikan motivasi, dan mungkin ada 2 kecamatan yang belum saya kunjungi. Jadi saya ingin motivasi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya, dan saya tantang setiap kunjungan bagi guru-guru, mari kita tingkatkan kompetensinya untuk maju, untuk terus membimbing anak-anak kita. Dan akan saya kasih berikan ribuan. Wow, luar biasa nih sahabat guru. Jadi sekolah-sekolah itu saya ingin punya satu kelas unggulan dalam hal digitalisasi. Digitalisasi. Nah, kemarin juga saya sampaikan, siap nggak di sekolah ini? Tetap ada guru-guru, siap nggak bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk meningkatkan kompetensinya? Saya pastikan dukung. Kalau misalkan ada yang meningkatkan kompetensinya, misalkan ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan kualifikasinya, saya akan berikan dispensasi tanpa perlu harus cuti dan sebagainya. Wow, luar biasa. Ini diskresi dari saya bagi tenaga pendidik maupun ada teman-teman dari siapapun yang meningkatkan kompetensi kualifikasinya, saya berikan dispensasi tanpa harus melalui cuti dan sebagainya. Kalau misalkan untuk betul-betul ya untuk meningkatkan kualifikasinya, itu yang saya lakukan. Kemudian ada beberapa sekolah sih, saya baru di Pak Kadis yang ternyata anak sekolah di desa terpencil, di desa terpencil ini ya. Di mana, Pak? Di Grok nggak, di tengah-tengah itu prestasinya luar biasa. SD, Pak? Ya, SD itu anaknya banyak ya. Anak didiknya sekitar 290 anak sekolah SD, karena itu banyak. Nah ini ternyata prestasinya luar biasa. Sampai ada 4 anak ini mendapatkan karena prestasinya mendapatkan golden ticket ke fakultas kedokteran. Jadi dia kan 6 tahun lagi, nah sekarang dia kelas 6 SD. Jadi 6 tahun lagi dia nggak usah lagi testing, dia masuk pendidik kedokteran itu dari tanggung. Ini kan luar biasa. Dan ini maju ke tingkat nasional nanti tanggal 2 Desember mereka maju. Kemudian kepala sekolahnya juga luar biasa berprestasi. Saya lihat sekolahnya, ya walaupun tidak begitu luas, tetapi familiar. Jadi banyak mural-mural mengenai masalah pendidikan, kemudian masalah lingkungan itu nyaman untuk anak-anak. Nyaman untuk anak-anak itu. Dan catatannya itu kebanyakan anak siswanya kebanyakan putri. Nah, saya bilang kenapa nih putri-putri semua? Di mana-mana mungkin 60-40 ya. Kemarin juga di SMP Negeri 3 sama juga begitu. Jadi ini dimanapun ya, kalau misalkan kita integritas ya, kita tulus bekerja seperti Bapak siapa namanya, Joman Arsan ya, Pak Arsan saya hafal, Pak Arsan itu luar biasa. Jadi dimanapun nanti teman-teman Bapak Ibu guru ini, marilah kita seperti Pak Nyoman Arsan ini, dimanapun bertugas bisa berprestasi
Dan yang prestasinya apa? Tidak saja pribadinya, tetapi ke anak-anaknya ini yang luar biasa. Jadi kan kalau pribadinya berprestasi, kemudian anak-anaknya tidak, kan ini jadi tanda tanya. Tapi ini beliau yang berprestasi, anak-anaknya juga berprestasi. Jadi nyambung ya. Gitu. Jadi dimanapun kalau misalkan seperti permata itu walaupun di lumpur tapi akan tetap dia bersinar. Bersinar, betul sekali. Saya setuju nih dengan Itu. Makanya kalau guru-guru yang berprestasi janganlah takut-takut untuk di apa namanya? ditempatkan di untuk apa? Ini. mencoba hal baru Ya, Pak, ya. harus itu. Keluar dari zona nyaman. Ya, betul. Harus keluar dari zona nyaman untuk membina pendidikan di tempat lain. Itu. Jangan takut orang misalkan di salah satu sekolah ingin begitu tidak usah. Seperti Pak itu kan, itu SD-nya masuk jalan kecil lagi kan. Tuh. Kemarin jadi saya berusaha mendatangi karena sudah janji kan saya ketemu sama guru-guru itu nanti saya akan kunjungi sekolah-sekolahnya dan saya janji itu saya sudah realisasikan beberapa SD saya sudah kunjungi jadi melihat secara umum saya terus sih mengikuti sosial media ya. Pak, ini luar biasa sekali. Jadi saya inginnya sekolah-sekolah itu anak-anak mendapatkan pendidikan yang sama. Dan tiba-tiba nanti saya panggil beberapa anak itu saya tanya kan kemarin kelas berapa? Oh kelas 7, kelas 1 SMP kan. Jadi saya tanya sesuai dengan apa yang harus dia tahu. Ternyata ada tadi yang podcast itu anaknya normal atau tidak kan. Dan kita juga secara psikologi kan ada begitu. Ada yang IQ-nya normal, jangan normal orangnya ya, IQ-nya normal. Ada yang di bawahnya itu yang namanya borderline, ada yang di atasnya yang superior, ada yang genius ya itu. Nah kan itu tingkatannya. Nah ini yang kemarin mungkin depan ada yang bagus, ada anak yang SMP 3 Banjar, SMP 3 Banjar. Yang kemarin SMP 2 saya bilang Pak Kadis ini tolong di anak ini supaya diberikan perhatian khusus kan. Karena tidak sesuai dengan tingkatannya kalau menurut saya. Kenapa itu Pak? Nah SMP cuma bisa perkalian 2 maaf ini. Nah jadi kan kalau misalkan pengenalan misalkan di SD, jadi guru-guru SD ini juga harus betul-betul bisa menerima anak-anak yang baru mengenal membaca, mengenal menulis, baca listung, harus bisa mengenal ini. Memang pekerjaan itu berat itu di SD ini. Ada anak-anak didik yang nol sekali, sama dengan kita ini semuanya, sama dengan ini. Ini kosong ini. Jadi kita yang atau menggambar, ataukah menulis, ataukah apa yang kita tulis. Begitulah anak-anak ini. Anak ini kan clean, kata kosong. Kita yang menulis, kita yang menggambar mereka. Yang mendampingi. Nah, inilah yang menjadi cerminan nanti setelah mereka ke SMP. Iya betul Pak. Kayaknya kemarin diskusi Pak Kadis setelah beberapa kali ini. Jadi Kecamatan Goroka juga saya kunjungi. Ada sekolah, saya random aja, tidak mentarget. Misalkan ini sekolah saya harus kunjungi tidak. Saya lihat dulu. Luar biasa Pak. Nanti saya tunjukin ini SD-nya ini, SMP-nya ini. Yang menjadi kewenangan dari kami ya. Jadi SD ini, SMP ini kadang-kadang ada 2 SMP, ada 2 SD yang saya kunjungi sambil melihat progres dan sarana prasarana yang ada di sekolah itu. Pasti setiap sekolah punya hal-hal unik Pak ya. Wah betul. Jadi saya senang juga sama anak-anak itu kan. Nah, jadi gimana mereka itu bisa mendapatkan pendidikan, pembelajaran, bimbingan dari guru-guru mereka. Sambil juga melihat ketenagaan kan SDM, banyak keluhan, banyak kurang guru dan sebagainya. Ini problem juga. Catatan. Maka saya bilang Pak Kadis, coba ini kita pikirkan lagi ini banyak yang sekolah-sekolah mungkin secara random ya saya lihat hampir sama.
sarana prasarannya masih kurang optimal. Kemudian SDM-nya juga guru masih kurang, kita masih kurang 500 guru dari hitung-hitungan. Itu yang jadi pemikiran kita bersama, dan saya akan berusaha untuk bisa nanti memenuhi juga sarana prasarana belajar mengajarnya, kemudian juga ketenagaannya. Di samping juga untuk merasa mari kita ayo tingkatkan seperti ibu, halo tingkatkan kualifikasinya. Nah, nanti bargainingnya sama saya gimana gitu, ya. Yang penting itu untuk biasa sekali, Pak. untuk dunia pendidikan untuk anak-anak kita. Yang terbaik untuk pendidikan di Kabupaten Buleleng. Ya, betul seperti itu. Bapak kemarin juga saya lihat Bapak menaruh perhatian pada siswa yang termampu itu. Bapak Iya. memberikan bantuan perlengkapan yang luar biasa sekali. 2 hari Oh. yang lalu Bapak juga hadir di SMP 2 Sawan. SMP 2 Sawan kemarin, Luar biasa. Ya. kemarin ya, ayah. Ini Luar biasa sekali, Pak. ini kan karena pengalaman saya dulu, karena ada teman saya juga, dia malu sekolah karena tidak punya baju, tidak punya sepatu. Ya kadang-kadang kita waktu kecil lah, ya kita berbagi lah si baju teman-teman itu banyak ya supaya mau dia sekolah. Motivasi. Dan saya amati juga, saya kan sering antar cucu sekolah, yang antar anak juga kan, saya punya anak waktu masih sekolah juga begitu, ada temennya malu sekolah karena tidak punya tas, malu sekolah karena sepatunya udah robek. Kemudian saya pernah berkunjung juga ke yang saya berikan bantuan rumah yang rumahnya tidak layak huni, demikian juga. Kenapa malu sekolah? Karena walaupun dia gratis tapi tidak punya baju. Akhirnya saya berikan program untuk memberikan pakaian seragam 2 setel itu gratis lengkap. Jadi dengan sepatu, kaos kaki, kaki pinggang, kemudian tas. Lengkap nih, Pak. Ada semua. Ya itu jadi karena kemarin ini baru awal, jadi penyerahannya itu agak terlambat. Dari mereka kan sudah sekolahnya mulai Juli ya, kita serahkan baru kemarin. Dan kemarin pun saya menyampaikan ke Pak Kadis dengan sudah berangkat dengan aturan-aturan yang ada, saya sampaikan supaya sebelum Kalungan saya sudah bisa menyerahkan pakaian seragam ini. Dan langsung karir kemarin sudah berjalan lancar. Jadi ada hampir 5.500 anak. Wow, luar biasa sekali Bapak di kita ini supportnya pada 5.500 dari TK, SD, SMP. Jadi merata. Artinya ada 1.800-an. 1.800. Setiap jenjang pendidikan itu yang perlu. Artinya nanti ke depan untuk pemberian seragam sekolah gratis ini sudah ada polanya. Dan saya berharap nanti di bulan April kan udah mulai tuh ujian. Ya. Saya sampaikan Pak Kadis tolong nanti anak-anak yang misalkan yang ke SMP itu bisa kita registrasi semua, kira-kira yang berapa yang dapat, sehingga dari bulan April kita sudah rencanakan sehingga nanti Juli sudah bisa mereka terima. Iya, lebih awal dari lebih awal. tahun ini. Demikian juga di SD. Kan kita lihat tahunnya sekarang. Nah, tahunnya kan wajib 1 tahun, kan sekarang 13 tahun. Ya, betul. 13 tahun. Jadi kalau 1 tahun, sehingga nanti di akhir mereka akan ke SD itu saya bisa memperkirakan sama dengan yang tadi ke SMP, sehingga nanti yang ke SD juga demikian. Kita berharap di bulan Juli pada saat anak-anak itu sekolah sudah memakai pakaian seragam, paling tidak mereka akan percaya diri. Oh, dapat baju baru, dapat tas, percaya diri untuk sekolah. Supaya nggak nanti seperti saya tadi dulu harus ditarik-tarik ke sekolah. Nah, untuk PAUD nanti kan PAUD ini dari Dukcapil, nanti kita kerjasama, udah dari Dinas Sosial, kira-kira dari anak-anak yang perlu mendapatkan bantuan sentuhan. Ini luar biasa programnya, Pak.
Iya. peduli kasih di salah satu kepada Bukan. pendidikan dari Ini untuk merangsang anak-anak supaya mau sekolah. Saya juga berharap dengan program ini kan rata-rata lama sekolah kita akan lebih tinggi lagi. Walaupun sekarang sudah termasuk tinggi, tadi saya belum puas, saya ingin lebih lagi rata-rata lama sekolahnya. Di Bali kan kita masih di tengah ini, paling tidak kita supaya kelihatan lah, walaupun Belanda dibilang apa, tapi dibilang pendidikan harus lebih oke. Nah, gitu. Oke, terima kasih Pak. Gitu. Sambil Bapak ini kita ada Oke, sambil makasih. kita Tadi udah dikasih kopi. Oke. Terima kasih. Ini lanjut lagi nih Pak. Ini Iya. tambah semakin banyak informasi Iya, yang iya. kita dapatkan. Iya. Ini yang ketiga ini Pak. Menurut pandangan Bapak, gitu ya, peran penting apa nih yang harus guru ambil untuk menyiapkan nih murid kita nih di era globalisasi biar paten dan juga punya karakter kuat nih Pak. Karena sekarang ini kita dengar anak-anak kita di zaman sekarang ini lagi banyak yang bilang nih generasi kita nih generasi strawberry, gitu ya, generasi sandwich, macam-macam nih Sandwich, sebutannya nih Pak. Nah, kira-kira nih apa yang harus guru siapkan ya untuk menyiapkan generasi kita yang paten Pak? Iya, tadi sampaikan masalah SDM. Jadi mari kita bersama-sama teman-teman dari PGRI kita meningkatkan kualifikasi kita. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ada kalau di SD itu yang paling penting itu adalah karakter building, pendidikan karakter. Misalkan nanti akan ada instruksi nanti dari Dinas Pendidikan setiap Sabtu nanti ada jam ekstrakurikuler. Jadi pelajaran apakah jam ekstrakurikuler. Jadi macam mereka masalah lingkungan, kemudian masalah disiplin. Yang paling ringan dan yang mungkin tidak akan menjadi perhatian itu kan baris berbaris itu salah satu karakter building. Salah satunya itu kita diajar supaya yang nomor satu, barisan nomor satu harus sampai nomor satu duluan. Tidak nanti yang nomor satu disalip sama yang nomor 15. Kan itu. Jadi diajar antre kan. Nah, ajar antre. Demikian juga pada saat berbaris kan ada misalkan zebra cross di mananya harus mereka menyeberang, mana yang namanya pedestrian. Ya itu juga salah satu ini nggak disadari, padahal itu salah satu pembentukan karakter. hal-hal kecil. Itu hal kecil. Ya. Kalau itu sudah dibudayakan, itu paling tidak anak-anak itu merasa kalau misalkan ada misalkan di tempat-tempat umum, oh ini duluan saya harus belakang. Nah, budaya ini, ya. Kemudian misalkan tidak melanggar, misalkan ada lampu lalu lintas, misalkan yang ringan-ringan itu. Dan kalau merah dia harus berhenti, kan harus kuning harus hati-hati. Memahami aturan dari kecil. Itu pendidikan karakter kemudian di lingkungannya mereka. Jadi sudah saya sampaikan ke Pak Kadis nanti setiap Sabtu paling tidak 1 jam tuh anak-anak itu harus pertama berwawasan lingkungannya. Jadi di sana kan termasuk juga pendidikan karakter. Karakter itu apa? Mereka itu hidup bersih dan sehat gitu. Iya betul. Karena ada korelasi. Ada hubungannya. Kita belajar Betul. Kalau udah bersih, pasti kita nyaman. Iya. Kalau bersih itu pasti paling tidak anak itu jadi sehat itu. Nah ini kan dari dulu kan. Iya. Nah, dari dulu kan sudah kita punya kan bersih pangkal sehat. Nah itu ringan sekali kan. Tapi maknanya kalau itu bisa dilakukan itu paling tidak akan membentuk anak-anak itu karakternya mereka. Dan tidak mereka bisa disiplin, mereka bisa jujur, menjaga kebersihan. Nah sekarang untuk keilmuan mereka, ini kan tergantung yang tadi itu normal apa tidak kan. Kalau misalkan IQ-nya normal, sama-sama istilahnya duduk sama-sama makan nasi 1 piring, ada sayurnya, ada lauknya apapun itu kan tergantung mengadunya sekarang. Kalau sudah normal, karena kita makanya itu penting sekali tes psikologi, psikotes itu sehingga melihat anak normal, intelektualnya normal atau tidak. Tapi kalau misalkan ada di bawah ini yang itu yang perlu bimbingan, kan kita punya
guru bimbingan khusus itu kan. Di sekolah Ya. juga ada BK Pak. Nah itu Konseling. makanya bimbingan konseling itu yang harus lebih memperhatikan anak-anak yang notabene yang di bawah ini, karena ini yang paling riskan untuk bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. PR kita. Nah PR kita bersama lah. Ya. Makanya nanti mungkin kita dari PMKB itu harus memberikan support untuk sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan tes daripada psikologi tes itu. Jadi, Saya setuju sekali. ini kan mereka apa sih minat bakat mereka. Iya, betul. Dari minat bakat kita tes IQ-nya mereka sehingga anak ini IQ-nya maaf ya, kalau yang jenius itu kan bosenan mereka. Jadi mereka ingin cepat aja. Ingin cepat. Ya. Dan itu guru juga harus Siap, paham, Pak. harus Iya. siap. Nah ini kesiapan guru sekarang. Kalau menghadapi anak-anak yang jenius dan super jenius itu. Di atas rata-rata nih. Di atas rata-rata. Yang superiornya sudah kadang-kadang kelabakan ya. Kadang-kadang anak itu kan yang aktif itu kan yang IQ-nya normal dan superior. Kan di atas 110 itu superior 120, ada 120. Luar biasa. Nah ini yang mungkin yang jadi PR dari teman-teman di PGRI, bagaimana nanti menghadapi anak-anak yang kritis nanti dan pembosan. Karena apa? Ya betul sekali. Nah, udah kan Sekarang ini cepat banyak bosan. pembosan. Karena apa? Ini saya udah tahu gini kok diajar lagi. Kok ini saya udah tahu nih kok diajar lagi. Iya betul Pak. Iya, salah satunya dulu kan ada sekolah percepatan itu. Sekolah saya Pak. Itu banyak satu. Jadi saya setuju ya kalau gitu. Jadi untuk membuat klaster anak-anak yang memang mempunyai kelebihan dan ini harus diakomodir gitu. Tapi saya senang ada teman-teman dari PGRI kan sudah melalui Pak Sekda ini. Ya udah kalau misalkan ada yang meningkatkan kualifikasi berapa sih ini nanti kita berikan. Ini sebetulnya kado di Hari Guru Pak. Bapak menyampaikan bahwa pemerintah pusat Enggak, ini kan begini, saya ini program saya sendiri, kan ada di program itu meningkatkan SDM di bidang pendidikan. Salah satunya adalah meningkatkan kualifikasi dari teman-teman guru. Makanya tadi saya tanya dari yang belum S1 berapa. Ternyata kan setelah di data dari Disdik, nah sedikit dan itu mungkin akan mau pensiun lagi, itu kelahiran tahun 65, nah 67, 65 gitu kan. Jadi tidak signifikan lah. Tapi adik-adik ini yang kemarin saya lihat banyak yang muda-muda, saya tenang itu di SMP. Banyak yang muda-muda udah dokter. Banyak senang ya. Dokter sekarang. Kemarin saya tanya di SMP 3 sampai SMP 2 sama SMP 5 gitu. Orang muda-muda luar biasa. SMP 1 SMP 1 Kebutan lah. Di anak buahnya Pak Gel itu anak-anak muda-muda. Katanya mana? Udah S2 dia kan. Baru 33 gitu ya. Sudah S2 kan bagus, luar biasa. Sehingga mereka tinggal mengaplikasikan apa yang mereka dapat untuk anak-anaknya, membimbing anak-anaknya untuk menjadi yang lebih baik kan gitu. Bagus Itu. nih. Nampaknya akan ada peningkatan kemampuan siswa kalau memang betul-betul gurunya dipersiapkan kualifikasinya. Iya betul. Yaitu tenaga guru dan tenaga kependidikan ini yang paling penting. Ya kemarin ini ada dari masih muda sekali, tapi dia berprestasi. Yang kemarin saya yang maju ke tingkat nasional kemarin saya. Tenaga administrasi Pak. Tenaga administrasi perpustakaan. Iya. Itu masih SMP 6 ya. Iya, Itu luar biasa, masih muda sekali nih. Tapi seperti itu ya, mudah-mudahan ya seperti yang saya sampaikan, dimanapun bertugas atau bekerja, kalau kita bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi, dengan ketulusan, integriti, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita dan lingkungan. Seperti yang itu ya, karena saya ke lapangan jadi tahu jadinya. Saya sangat mengapresiasi. Iya. Ini
salah satu administrasi di sekolah. Iya. Perpustakaan. Di perpustakaan dia maju ke tingkat nasional. Di berbagai tingkat. Jadi gitu kayak ini ya. Jadi saya apalagi ada podcast ini yang diinisiasi oleh VGRI. Iya. Luar biasa, dan mudah-mudahan dengan ini komunikasi interaksi antara teman-teman di PGRI semakin guyup ya, semakin encer Kolaborasi. sebagai sebuah keluarga besar untuk meningkatkan pendidikan anak kita khususnya di Kabupaten Buleleng. Oke, ini ada nih pertanyaan mungkin dari sahabat guru nih, apa kira-kira komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng Pak dalam meningkatkan kesejahteraan guru? Ini yang mungkin sering ditanya-tanya nih oleh sahabat Iya. guru dimanapun berada saat ini. Kemarin juga nanya-nanya tuh yang di Luku Paksir nanya apa? Kira-kira Pak ya? Dari barat di keutamanannya juga. Jadi gini, kami berkomitmen dari Pemkab. Jadi kemarin kan bagi yang teman-teman yang guru yang belum punya sertifikasi, kan belum mendapat tunjangan guru itu ya, Iya. namanya. Yang itu kita berikan EPP, disesuaikan. Jadi kita sudah berikan itu. Nah, saya sudah tanda tangani kemarin SK-nya. Wow. Itu. Tapi jumlahnya rahasia ya. Ada Pak Kadis Wah, tapi ini secara harapan ini untuk seluruh guru di Kabupaten Buleleng luar biasa sekali Bapak. kita sudah tanda tangan itu kemarin. Jadi bagi yang belum mendapatkan tunjangan guru dari pusat itu, Senyum saya jadi tambah iya. Jadi kita udah ini untuk DPP mereka sudah. Terima kasih banyak Bapak. Tapi nilainya jarang sih kan, karena ini kan apa nggak etis lah. Ya. Tapi Bu Ira udah tunjangannya banyak. Terima kasih banyak Iya. Bapak. Ini kabar yang menggembirakan bagi kita semua nih. Jadi salah satu komitmen itu dan juga untuk meningkatkan kualifikasi yang ada. Jadi bagi teman-teman guru yang ingin meningkatkan kualifikasinya nanti harus ke dinas pendidikan dulu. Ya, nanti kan kita berikan rekomendasi. Ya, siap Bapak. Siap. Ya. Oke. Jadi nanti meningkatkan kualifikasinya harus ada dong ininya apa realisasinya di lapangan. Dampaknya di lapangan, Dia betul. sekali. Jadi anak-anak juga harus meningkat prestasinya gitu kira-kira. Siap. Ya Bu ya. Iya, siap Pak. Ini nampaknya nggak terasa nih waktu Pak. Kita berada di sesi terakhir ini. Ya. Di Hari Guru Nasional dan PGRI, hari ulang tahun PGRI yang ke-80, ini hal yang ingin Bapak sampaikan pesan nih kepada Bapak Ibu guru, sahabat PGRI yang ada di Kabupaten Buleleng. Kira-kira apa pesan bagi mereka yang sudah mengabdikan diri kepada pendidikan di Kabupaten Buleleng, Pak? Iya. Buatnya susah ya. Jadi pertama sudah barang itu saya mengucapkan selamat ya. Terima kasih Hari ulang tahun ke-80 PGRI PGRI yang ke-80. Dan mudah-mudahan dengan usia yang ke-80 ini kami berharap bahwa PGRI ini tetap berkonsolidasi, guyup untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, buat masa depan anak-anak bangsa khususnya di Kabupaten Buleleng ini. Kan guru katanya pahlawan belang bangsa. Sekarang tunjukkan sekarang bahwa Bapak Ibu guru itu sebagai pahlawan untuk mendidik anak-anak di Buleleng itu untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk bisa mereka meningkatkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tugas guru, pahlawan bangsa. Iya, terima kasih Oke. Bapak atas closing statement-nya yang luar biasa kepada kami, Bapak Ibu guru yang berada di daerah kita di Kabupaten Buleleng. Baik, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nanti jangan bosan-bosan nanti saya ke sekolah nanti. Saya tiba-tiba nanti ke sekolah. Bisa juga Pak. Oh iya pasti nanti. Ya. Nanti saya tiba-tiba ke sekolah, nggak usah disambut apa-apa. Nanti saya tiba ke sekolah saya ingin bincang-bincang lagi dengan anak-anak. Seluruhnya Nanti- nampaknya akan dikunjungi ya. Jadi Nanti kepala-kepala sekolah saya seperti kemarin saya enak semua apa bawa rebusan dan sebagainya nggak usah. Kalau saya kunjungan tuh biasa-biasa aja lah. Nanti
ya paling ke ruang guru, ke ruang mana. Wah, luar biasa. Jadi nggak usah disambut, itu kasihan juga. Saya ingin interaksi anak-anak seperti biasa saya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, jadi diingetin ya, Pak, kepala sekolahnya. Wah kemarin saya disambut-sambut itu saya nggak enak juga. Ya, tadi anak-anak sekolah itu walaupun itu budaya namanya, tapi yang penting ini apa anak-anak itu bisa kumpul sama gurunya, ya udah saya bisa berinteraksi sehingga lebih mengetahui keadaan di sekolah. Paling tidak saya punya gambaran untuk tingkat SD apa yang ini, kemudian di SMP. Khususnya kemarin ada yang masukan itu sarana prasarananya memang masih sangat kurang. Itu yang menjadi PR buat pemerintah Kabupaten Buleleng. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini, informasi penting yang terutamanya itu Pak, kesejahteraan dari guru di seluruh Kabupaten Buleleng. Sudah saya tangani kemarin. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi. Nanti jangan lupa Bapak Ibu, sahabat guru dimanapun berada, tetap kita join Ngopi Pagi, ngobrol pendidikan bareng PGRI di episode-episode yang nantinya lebih menarik, lebih seru lagi, dan menghadirkan guru-guru yang berprestasi, nah, betul. Yang akan menginspirasi seperti jadi jangan berdua aja gini, kan enak aja nih ya. Kalau bertiga berempat boleh. Bertiga berempat, oke. Ini pengalaman, bertukar pengalaman. Bapak, terima kasih. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Podcast pagi, ngopi pagi di channel PGRI Buleleng. Terima kasih.